Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rifki Arya Putra dengan NIM 220001829. Dan saya Fariza Mandala Putra dengan NIM 246. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir proyek kita, yaitu pembuatan media pembelajaran klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya menggunakan augmented reality. Pertama, ada urgensi masalahnya, yaitu pada anak usia dini di bawah 10 tahun berada pada tahap belajar secara opsional melalui pengalaman visual interaktif dan menyenangkan. Lalu salah satu materi pembelajaran penting di dasar sekolah adalah pengenalan dan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya, herbivora, karnivora, dan omnivora. Lalu lanjut untuk progres produksinya, perencanaan ide. Di sini ada kebutuhan pengguna, yaitu ada anak-anak usia dini seperti 7 tahun ke bawah, guru dan orang tua untuk membantu pembelajaran. Untuk kebutuhan penggunanya meliputi media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan mudah digunakan, pengenalan klasifikasi hewan berdasarkan makanannya secara 3D, dan juga ada audio penjelasannya, serta ada aplikasi yang berjalan di perangkat mobile dengan kamera. Untuk kebutuhan sistemnya, di sini ada aplikasi Android, lalu ada berbasis Unity dan Fourier Engine. Hardware-nya yaitu ada kamera, terus ada RAM minimal 2 GB. Software pendukungnya Unity 3D, Vuforia Engine, dan audio. Untuk fungsi utamanya itu mendeteksi marker yang dibuat khusus untuk pembelajaran, menampilkan model di 3D, memberikan penjelasan mengenai klasifikasi hewan berdasarkan makanannya. Oke, selanjutnya ada pengumpulan aset. Yang pertama kita mencari aset 3D yang dimana kita membuka situs seperti CG Trader dan Crazyla. Kemudian kita akan mendownload aset 3D jerapah, harimau, dan ayam. Selanjutnya kita membuat marker manual menggunakan aplikasi Pixel Lab. Dengan tombol kita menuliskan herbivora, karnivora, dan omnivora. Begitu pula dengan tombolnya. Selanjutnya ada aset audio yang dibuat menggunakan text to speech. Kemudian berikut ini adalah aset-aset yang telah dikumpulkan. Yang pertama ada model 3D dari herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Itu dengan format FBX atau OBJ yang didapatkan dari CG Trader, Crazyla, atau sumber yang lain. Selanjutnya ada marker 2 dimensi, itu gambar yang khusus kita buat yang bertuliskan herbivora, karnivora, omnivora untuk dijadikan marker oleh Vuforia Engine nanti. Dan itu formatnya berupa JPG. Selanjutnya kita membuat gambar backgroundnya. Gambar backgroundnya menggunakan gambar khusus yang diedit juga menggunakan Pixel Lab tadi. Terus yang terakhir ada aset audio yang dari text to speech tadi. Selanjutnya ada proses pembuatan AR-nya. Yang pertama ada perencanaan dan desain. Yang pertama kita akan menentukan hewan herbivora, karnivora, dan omnivora yang akan dikenalkan. Selanjutnya akan membuat gambar background IO dan kembali. Kemudian kita akan membuat atau mengumpulkan semua aset yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah pembuatan marker dan setup AR. Yang pertama kita akan membuat akun dan database pada target manager di Vuforia Engine Developer Portal. Selanjutnya kita akan mengunggah gambar jerapah sebagai herbivora, harimau sebagai karnivora, dan ayam sebagai omnivora sebagai image target di database yang telah dibuat. Kemudian kita akan mendapatkan license key dari Vuforia untuk integrasi ke Unity-nya. Kemudian pada tahap implementasi di Unity, kita akan membuat project baru di Unity dan mengaktifkan Vuforia Engine-nya tadi. Kita akan melakukan import database yang berisi image target tadi, nanti akan kita download. Selanjutnya kita akan membuat scene main menu, menambah background dan tombol IO yang mengarah ke scene scan. Selanjutnya kita akan membuat scene scan yang dimana terdapat air kamera dan image target dari Vuforia tadi. Kemudian pada scene scan terdapat tombol kembali juga yang akan mengarahkan ke scene main menu. Selanjutnya kita akan menyusun logika yang dimana ketika memencet tombol IO maka akan mengarahkan ke scene scan. Jika marker terdeteksi, maka akan menampilkan tampilan 3D jerapah, harimau, atau ayam. Dan jika menekan tombol kembali, maka akan kembali ke scene main menu.
Kemudian di sini juga ada codingan. Ini adalah codingan dari tombol tadi. Ini ketika klik ayo maka dia akan ke arah ke halaman scan, ke scene scan-nya tadi. Kemudian ketika kita pencet kembali maka kita akan exit ke halaman main menu. Kemudian selanjutnya uji coba awal, dan sebelum kita melakukan uji coba awal ini adalah kontribusi anggota tim kita. Yang pertama saya 246. Jadi di sini saya berkontribusi membuat marker objek, membuat objek 3D ketika di scan dan akan muncul objek 3D tersebut. Kemudian selanjutnya membuat codingan untuk back agar pindah ke scene main menu. Kemudian pada teman saya Rifki Arya Putra dengan NIM 249, dia membuat background dan tombol untuk mengarahkan ke halaman scan. Kemudian membuat aset suara agar ketika di scan akan terdengar suara penjelasan. Oke, kita langsung saja ke penjelasan di Vivora Engine-nya. Dimulai dari teman saya di halaman scene main menu. Oke, di sini saya menggunakan platform untuk Canva ya, di mana untuk membuat backgroundnya. Lalu untuk tombol ayunya ini juga terpisah menggunakan Canva. Selanjutnya untuk bagian scriptnya itu saya menggunakan text to speech dari AI di Google. Yang pertama membuat skripnya terlebih dahulu, lalu mengkonvertnya dari teks tersebut menjadi audio. Nah, ini berikut untuk codingannya menggunakan yang tadi, yaitu untuk fitur ke scan-nya itu, fitur scene scan-nya itu. Lalu di sini yang kalau misalkan kita memencet tombol kembali itu nanti akan exit dan kembali ke main menu. Koreanya Selanjutnya kita ke halaman scene. Kita berpindah dulu ke halaman scan. Oke, jadi pada aset 3D tadi, sebelum kita memasukkan aset 3D-nya, kita akan melakukan pembuatan image target yang akan kita masukkan ke Vivora Engine tadi di target manajernya. Jadi di sini terdapat ini. Oh, tidak bisa. Ya, ini sebagai omnivora. Kemudian ini adalah sebagai karnivora dan ini sebagai herbivora. Setelah itu kita akan download aset. Yang kemudian ini adalah aset 3D-nya. Kita dapat lihat di sini. Aset objek, dan ini aset untuk ayamnya ada di belakang sini. Oke, jadi tidak bisa diperbesar ya, ada masalah dengan ininya. Selanjutnya ini adalah aset harimaunya, dan ini adalah aset jorapanya, dan rata-rata ini FBX atau OBX ya. Jadi di sini ada air kameranya. Air kameranya ini sebagai fokus untuk di scan-nya nanti. Kemudian ini adalah aset 3D-nya, ini dapat kita masukkan ke masing-masing sini, ke masing-masing image target ini. Ini adalah image targetnya. Dan ini adalah tombol kembali yang dimana ada di sini. Oke. Jadi ketika kita mengklik tombol kembali maka akan ke halaman menu. Untuk tombol kembali kita bisa lihat di sini. Sebentar. Mana? Hilang ya? Oh, di sini kok. Oh, nampaknya hilang ya. Tombol kembalinya. Iya. Di tengah-tengah harimau sini, namun tidak dapat terlihat. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke demo aplikasinya yang kita lakukan. Oke.
Oke, ini demo aplikasinya. Oke, kita langsung ke ayo. Oh, sebentar. Maaf. Maaf, kita ini dulu sebentar. Kita on mic aja dari sini. Kita pindah on mic ya. Cek. Oke. Nah, kita langsung saja. Salah. Kita langsung pencet ayo. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging yang mendapat dari hewan lain. Mereka memiliki gigi taring tajam, kuat, dan indera tajam untuk berburu. Hewan omnivora adalah pemakan segala, yakni tumbuhan dan daging. Mereka memiliki gigi campuran dan sistem pencernaan yang mampu mengolah beragam makanan. Contohnya ayam, babi, beruang, tikus, burung gagak, dan Kita selanjutnya ke herbivora sebentar. hewan herbivora adalah pemakan tumbuhan seperti daun, batang, dan buah dengan gigi tinggi untuk menggiling serat serta sistem pencernaan panjang untuk mencerna selulosa. Oke. Kita dapat tampilkan tadi. Ini untuk kembali ke halaman awalnya. Demikian seperti itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena pastinya akan ada banyak kekurangan pada proyek kami di saat ini untuk proyek akhir Tekmul. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah memperhatikan hingga saat ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.